Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga teman-teman masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang sikap terpuji. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa sikap terpuji itu macamnya sangat banyak. Nah, dan yang akan teman-teman pelajari di kelas 3 khususnya yaitu tentang sikap tanggung jawab dan sikap tawadu. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang sikap tanggung jawab. Nah, teman-teman penasaran sikap tanggung jawab itu sikap yang seperti apa? Nah, untuk lebih jelas nanti silahkan teman-teman simak penjelasan materi yang Miss Putri sampaikan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai dalam pertemuan kali ini yaitu yang pertama, teman-teman harus mengetahui arti tanggung jawab dan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mampu melafalkan hadis yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mampu membiasakan perilaku tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai dalam pembelajaran di pertemuan kali ini. Baik teman-teman, yang pertama, sikap terpuji yang akan kita bahas adalah sikap tanggung jawab. Nah, di sini Miss Putri memiliki satu gambar. Silakan teman-teman amati kira-kira gambar tersebut sedang melakukan kegiatan apa ya? Ya, betul. Gambar tersebut sedang melakukan atau melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan sholat. Nah, kira-kira menurut teman-teman apakah sholat ini termasuk ke dalam tanggung jawab kita? Apakah sholat ini termasuk ke dalam perilaku yang harus kita pertanggungjawabkan? Ya, jawabannya adalah betul. Sholat merupakan salah satu contoh kegiatan yang bisa kita lakukan yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab. Kenapa bisa seperti itu? Karena sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, sehingga kalau kita merasa menjadi orang muslim, maka tanggung jawab kita selain kita beriman kepada Allah yaitu melaksanakan segala perintahnya, yaitu salah satunya adalah sholat. Nah, jadi gambar itu mewakili bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk selalu melaksanakan sholat sebagai tanggung jawab kita. Nah, selanjutnya Miss Putri akan menjelaskan pengertian dari sikap tanggung jawab beserta ciri-cirinya. Dari gambar yang sudah teman-teman amati tadi, maka kita akan bisa menyimpulkan pengertian dari sikap tanggung jawab. Apa sih sikap tanggung jawab itu? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, di mana sikap tanggung jawab ini memiliki arti yaitu sikap bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat perbuatannya. Nah, kalau kita lihat dari gambar tadi yang sudah teman-teman amati, apakah teman-teman bersungguh-sungguh melakukan kegiatan tersebut? Nah, pasti jawabannya adalah ya, bersungguh-sungguh dan bersedia menerima akibat perbuatannya. Teman-teman tahu akibatnya apabila kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan bagus? Nah, salah satunya adalah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana jika kita meninggalkan sholat tersebut?
maka yang akan kita dapatkan adalah dosa. Nah, jadi dari gambar tadi, dari pengamatan teman-teman atas gambar tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa arti dari sikap tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat perbuatannya. Kira-kira tanggung jawab ini harus kita lakukan kepada siapa saja sih? Nah, sikap ini harus kita lakukan tentunya yaitu kepada yang pertama diri sendiri, kemudian yang kedua kepada keluarga, yang ketiga kepada agama, dan yang keempat harus kita lakukan di lingkungan sekitar kita. Jadi agar kita menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang penuh bertanggung jawab, maka kita harus lakukan di 4 lingkup tersebut tadi. Ya. Nah, sekarang Miss, bagaimana sih kalau misalkan kita sudah dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab? Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, pasti dia memiliki sikap percaya diri. Kemudian yang kedua, dia tidak akan merugikan orang lain. Dan yang ketiga, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, dia disiplin dalam melakukan sesuatunya. Dan yang kelima, dia selalu bersikap tenang dan berpikir positif. Kira-kira kelima ciri tadi ada tidak di dalam diri teman-teman? Nah, silahkan teman-teman koreksi masing-masing diri teman-teman, apakah ciri-ciri tersebut sudah ada di dalam diri teman-teman? Jika sudah, alhamdulillah, berarti teman-teman sudah bisa dikatakan menjadi sebagai orang yang bertanggung jawab. Dan jika belum, bagaimana Miss? Nah, artinya kita sama-sama harus belajar supaya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, Miss Putri akan melafalkan hadis yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, itu tadi teman-teman, hadis yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab. Miss Putri harap teman-teman dapat melafalkannya dengan baik dan teman-teman dapat menghafalkannya dengan baik, insya Allah. Setelah tadi teman-teman melafalkan hadis yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab, nah, hadis tersebut kira-kira di dalamnya mengandung perintah atau isi kandungan yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab yang seperti apa sih? Nah, hadis tersebut menjelaskan yang pertama bahwa setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Betul tidak teman-teman? Ya, karena kita, diri sendirilah yang bisa menjadikan diri kita menjadi orang baik atau tidak baik. Jadi artinya kita harus bisa memimpin diri kita menjadi orang yang baik. Kemudian yang kedua, setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita karena manusia itu diciptakan oleh Allah akan menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Maka apa yang kita lakukan di muka bumi ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Walaupun itu hal yang sangat kecil, hal yang sangat ringan, hal yang sangat terlihat sepele, namun pasti semuanya yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga,
seluruh perbuatan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, betul. Ketika apapun yang kita lakukan, baik itu jelek, baik itu bagus, nah pasti semuanya akan mendapatkan balasannya. Walaupun kebaikan yang kita lakukan hanya sangat kecil, hanya sangat sedikit, hanya sangat mungkin dianggap oleh orang lain biasa saja, tapi Allah akan janjikan balasan kebaikan pula untuk kita. Dan sebaliknya, jika teman-teman melakukan kesalahan sedikit apapun, sekecil apapun, walaupun orang lain tidak mengetahuinya, nah Allah akan berikan balasan kejelekan juga sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan. Nah, jadi kita sebagai manusia diciptakan di dunia ini sebagai seorang pemimpin, maka kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan baik agar bisa dipertanggungjawabkan juga dengan baik. Kita harus melakukannya secara bersungguh-sungguh. Nah, kira-kira apa saja sih contoh sikap tanggung jawab yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi Miss Putri sudah jelaskan di awal bahwa sikap tanggung jawab ini harus kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk agama, dan untuk lingkungan sekitar. Nah, mari kita lihat beberapa gambar yang sudah Miss Putri siapkan yang berkaitan dengan contoh sikap tanggung jawab. Gambar yang pertama, ada gambar orang sedang melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kira-kira gambar tersebut menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap siapa? Ya, betul. Jawabannya adalah tanggung jawab terhadap agama. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan perintah Allah secara sungguh-sungguh. Gambar yang kedua, silakan teman-teman lihat. Di situ ada seorang anak sedang belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Kira-kira ini termasuk ke dalam sikap tanggung jawab terhadap siapa nih? Ya, terhadap diri sendiri. Nah, karena teman-teman merupakan seorang pelajar, maka tugasnya adalah yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Maka ketika teman-teman belajar, maka harus teman-teman lakukan dengan sungguh-sungguh, karena itu sebagai tanggung jawab teman-teman terhadap diri kalian sendiri. Kemudian gambar yang ketiga, silahkan teman-teman lihat. Di situ ada gambar orang sedang bersalaman kepada ibunya. Nah, artinya adalah ini sikap taat serta sopan dan santun kepada orang tua. Nah, kalau sikap yang seperti itu merupakan tanggung jawab kita terhadap siapa ya? Ya, jawabannya adalah sikap tanggung jawab yang harus kita lakukan terhadap keluarga, khususnya kepada orang tua. Ya, karena keluarga, orang tua kita sudah mendidik kita dari kecil sampai dengan sekarang dengan sangat baik, dengan penuh rasa kasih sayang. Nah, maka tugas teman-teman adalah sebagai tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, yaitu apa? Harus bisa bersikap taat serta sopan dan santun kepada orang tua. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap tanggung jawab yang bisa teman-teman lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Miss Putri harapkan teman-teman sudah bisa membiasakan dan sudah terbiasa dengan sikap tanggung jawab ini. Kegiatan ayo lakukan yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama, Miss Putri meminta teman-teman melakukan 3 sikap tanggung jawab yang biasa teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh terhadap keluarga, terhadap diri sendiri, dan terhadap agama maupun terhadap lingkungan sekitar. Kemudian untuk buktinya silakan teman-teman fotokan kegiatan tersebut, dan setelah itu teman-teman kumpulkan tugasnya ke Miss Putri. Silahkan dibuat dalam bentuk kolase dan diberikan keterangan ya. Kemudian teman-teman bisa upload gambarnya di Google Drive sesuai dengan folder pengumpulan tugas masing-masing dari siswa. Oke, silahkan dikerjakan dengan baik ya teman-teman ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita ambil kesimpulan apa saja yang sudah
teman-teman pelajari pada pembelajaran kali ini? Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, tadi teman-teman sudah mengetahui arti dari tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu artinya sikap bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu dan bersedia menerima akibat perbuatannya. Orang yang bertanggung jawab pasti selalu memiliki sikap disiplin dan selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kepada siapa saja kita harus bertanggung jawab? Kepada diri sendiri, kepada keluarga, agama, dan lingkungan sekitar. Nah, karena semua yang kita lakukan di dunia ini nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya, karena dari setiap manusia merupakan seorang pemimpin. Nah, baik teman-teman, mungkin itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Dan Miss Putri ingatkan kembali kepada teman-teman, silakan tugasnya dikerjakan dan teman-teman persiapkan hadis tentang sikap tanggung jawab untuk di hari Jumat nanti. Silakan teman-teman lancarkan dan teman-teman hafalkan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi teman-teman sudah menyimak video pembelajarannya tentang sikap tanggung jawab, mulai dari pengertian tanggung jawab, kemudian ciri-ciri anak yang memiliki sikap tanggung jawab, kemudian tadi teman-teman sudah mempelajari hadis tentang sikap tanggung jawab, dan teman-teman sudah mempelajari tadi yang terakhir adalah bagaimana cara kita menerapkan sikap tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Miss Putri harap ketika teman-teman sudah mempelajari materi ini, teman-teman dapat mempraktikkannya, dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, jika ada hal yang belum difahami, silahkan teman-teman ulas kembali videonya, atau teman-teman bisa membaca bukunya, ataupun bertanya kepada ayah bunda, ataupun bisa langsung bertanya kepada Miss Putri. Nah, baik teman-teman, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Miss Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.